TPA sampah yang kini menunggu waktu untuk ditutup salah satunya adalah TPA Cipecang di Serpong, Kota Tangerang Selatan. TPA ini beroperasi sejak 21 Juni tahun 2012 dan sekarang kondisinya sudah berubah menjadi gunung sampah Cipecang. TPA Cipecang di Kota Tangerang Selatan ini luasnya sekitar 32 hektar, tapi lahan yang digunakan untuk menampung sampah ini hanya 5,1 hektar dan terbagi dalam 3 zona landfill. Dan saat ini saya sedang berada di landfill 3. Ini luasnya hanya sekitar 0,9 hektar atau 900 meter persegi dan bisa Anda lihat kondisinya sudah menyerupai gunung yang tingginya mencapai 20 sampai 25 meter. Dan kondisi TPA ini disebut-sebut sudah kritis. Aroma terasa begitu menyengat di sini dan sudah mulai dikeluhkan oleh warga yang tinggal di sekitar Kota Tangerang Selatan. Padahal ini merupakan satu-satunya TPA resmi yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan. Kepala TPA yang realitas temui tidak menampik kalau TPA Cipecang kini sudah kritis, hampir tidak ada lahan lagi untuk menampung kiriman sampah baru setiap harinya. Ada yang bilang sudah kritis, Mas, TPA Cipecang ini. Jadi sebenarnya kondisi TPA Cipecang sendiri saat ini di level apa? Ya, kalau saya dari pengelola TPA Cipecang itu sendiri, itu kalau dibilang over capacity, kita sudah over capacity ya, Mas. Tapi kita terus berupaya. Teman-teman di sini bekerja keras agar pelayanan sampah di Tangerang Selatan ini tetap bisa terlayani. Masalah masyarakat jangan sampai tidak bisa buang sampah. Jadi kita memaksimalkan lahan yang kita punya di sini untuk melakukan pelayanan sampah setiap harinya. Kalau di rata-rata per hari itu ada berapa sampah yang datang ke sini? Kalau di rata-ratakan sekitar 300 sampai 500, Mas. Tonasenya itu fluktuatif, setiap harinya berbeda-beda. 300 sampai 500 ton satu harinya. Per hari ya? Per hari. Itu dari mana saja sampah? Dari 7 kecamatan, Mas. Dari 7 kecamatan yang ada di Tangerang Selatan. Bisa terlihat tidak yang paling banyak dari kecamatan mana gitu? Saya harus buka data sih, Mas. Yang kita juga izin sedikit menjelaskan ya, kita juga terbantu dengan adanya insenerator di Pondok Aren, itu juga membantu mengurangi sampah yang masuk ke dalam TPA Cipecang itu sendiri. Insenerator kita tuh bisa berkapasitas satu harinya itu bisa mengolah sampah sekitar 30 ton, Mas. Jadi lumayan lah, lumayan mengurangi. Berkurang maksimal tuh 50 ton dalam sehari. Ya, 30 sih, Mas. Kalau 30. dipaksakan mungkin bisa 60, tapi kasihan alatnya. Kasihan alatnya nanti malah kepulan sampai jadi hitam. Nanti kasihan masyarakatnya juga. Jadi kita memaksimalkan hanya 30 ton satu hari. Bisa menimbulkan masalah baru nanti kalau dipaksa untuk kapasitas maksimal ya. Iya, betul. Nah, 300 sampai 500 ton per hari itu diangkut oleh sekitar berapa truk per harinya berarti, Mas? Kalau untuk jumlah truk, karena itu kewenangannya ada di bidang, saya hanya teknis menerima sampah saja. Tapi kalau hilir mudiknya itu sekitar 100-an truk, Mas. Dan satu truk itu bisa sekitar 3-4 ritase satu harinya. Untuk melakukan pengangkutan di wilayah Tangerang Selatan. Itu dari mana truknya, Mas? Truknya dari Dinas Lingkungan Hidup, Mas. Dari Dinas Lingkungan Dari Hidup? truknya DLH itu sendiri. Oke. Dampak yang paling terasa dari overloadnya kapasitas ini apa, Mas Desna? Ya, kalau yang paling berasa banget lahan sih, Mas. Dari kita udah mulai terbatas nih untuk melakukan peninggian landfill. Ya. Ditambah dengan curah hujan yang belakangan ini sangat intens ya, turun hujannya sangat deras, jadi mengakibatkan banyak titik-titik longsoran. Walaupun titik-titik longsoran itu saya sudah briefing dan teman-teman saya di sini bekerja di sini itu sudah lebih dari 12 tahun ya. Jadi mereka sudah bisa meminimalisir titik-titik mana saja yang kelongsoran, kita minimalisir. Ya kelongsoran itu kalau bahasa saya itu dikontrol. Jadi walaupun ada kelongsoran tapi kita kontrol kelongsorannya. Jadi di titik-titik yang tidak berbahaya untuk masyarakat. Kalau malam ada kelongsoran, pagi kita naikin lagi sampahnya. Dan kita menggunakan terasering untuk meminimalisir kelongsoran tersebut. Bisa dilihat dari ketinggian sampahnya yang berundak, Mas. Ironisnya, tidak cuma dihadapkan pada ancaman penutupan operasi gara-gara overload, TPA Cipecang juga diguncang kasus korupsi. Akibat anggaran pengelolaan digulung, kini sampah Cipecang makin menggunung. Pelan-pelan bang, pelan-pelan bang. Pelan-pelan bang. Santai bang. Pit bang. Aris. Awas kepala, awas kepala. Aris lagi bertambah. Sudah, cukup. Sini dong.
Ya. Buka dulu. Oke. Ya, wes. Indikasi kritis gunung sampah Cepecang sebenarnya tidak baru-baru ini saja terjadi. 5 tahun silam, TPA ini sudah pernah mencemari lingkungan sekitarnya. Mei tahun 2020, turap pembatas longsor hingga akhirnya ratusan ton sampah meluber dan mencemari Sungai Cisadane. Sejauh pengamatan realitas di lapangan, hampir seluruh landfill yang ada di sini ini sudah dipenuhi oleh sampah. Yang tersisa saat ini hanya landfill 3 yang sebenarnya masih dapat menampung sampah, namun dalam jumlah yang tidak banyak. Sementara landfill 1 dan 2 di sebelah sana itu sudah ditutup dengan zona penghijauan. Nah, overkapasitas ini semestinya tidak terjadi jika pengolahan sampah di Kota Tangerang Selatan ini berjalan dengan semestinya. Namun yang terjadi, pengolahan sampah yang bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT Ella Pratama Perkasa atau PT EPP, justru tidak berjalan. Padahal dana yang dikucurkan pada tahun 2024 untuk pengolahan sampah ini cukup besar, jumlahnya lebih dari 25 miliar rupiah. Kondisi ini tentunya memantik pertanyaan publik. Apakah dugaan rasuah tata kelola sampah di Kota Tangerang Selatan ini baru-baru ini saja terjadi? Atau jangan-jangan sudah mendarah daging dari tahun-tahun sebelumnya? Tidak hanya gunung berapi, faktanya gunung sampah juga kerap menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Bukan cuma sekali, TPA sampah open dumping kerap mengalami longsor, kebakaran, hingga ledakan. Sekarang ada 343 TPA. Mereka diminta untuk membenahi TPA-nya supaya tidak open dumping lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.